sahabat adalah dalam keadaan yang zalim, kemudian diajarkan kitab oleh Nabi Muhammad mendapat hikmah sehingga orang-orang para sahabat menjadi baik dan menjadi benar. Allah mensucikan mereka melalui Rasulnya dengan Alkitab dan Al-Hikmah. Demikian Gus yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayat 1 sampai 3 tadi sudah disampaikan oleh Trenggalek dan Banjarmasin. Kalau monggo, lanjutnya ayat 4 dan 5. Monggo. Ya, siapa yang mau baca? Memurojaah. Nanti mungkin bisa juga ditambahi atau disempurnakan yang lain. Silakan. Ayat 4 dan 5. Silakan. Oke, izin Gus. Silakan Pak Jo. Kok tadi bukanya telat kemana? Tadi ngelayak sebentar. Sahur. Masih sahur. Mboten ngelayak sebentar kok rada bablas. Oke, lanjut. Baik, mohon izin Gus Bari dan dulur semua. Insyaallah saya akan menyampaikan pembahasan tentang Quran surat Al-Jumu'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dua ayat ini, ayat 4 dan 5 ini, bahwa kebanyakan manusia itu mengartikan karunia itu terlalu sempit. Hanya rezeki aja. Bahkan disempitkan lagi itu hanya mengenai uang. Padahal Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa seandainya manusia tahu karunia Allah, satu huruf Al-Quran itu lebih berharga daripada gunung Uhud. Dan karunia terbesar bagi umat manusia itu adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW yang membawa manusia dari zaman kegelapan kepada cahaya terang. Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat Allah dan mengajarkan kitab dan juga ilmu hikmah. Geser. Nanti langsung lanjut. Jadi setelah Pak Jo mungkin ada yang mau nambahi. Setelah nambahi mungkin nanti kalau mau lanjut ayat selanjutnya juga monggo langsung aja. Tanpa harus saya komando enggak apa-apa. Oke, ini setelah Pak Jo monggo selanjut Pak Jo. Setelah ini nanti kalau ada yang mau nambahi langsung lanjut. Kalau ada yang lanjut ayat 6 sampai 7 ya langsung lanjut. Oke. Jadi tapi kalau ada yang mau nambahi lagi silakan. Tapi Pak Jo belum selesai. Silakan lanjut Pak Jo. Siap. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah yang mengajarkan tentang kitab dan juga ilmu hikmah. Karena sebelumnya kembali manusia dalam kesesatan yang nyata. Hidayah dan karunia yang terbesar itu adalah mengetahui isi-isi Al-Quran setelah mengkaji dan juga mengamalkannya. Hidayah dan karunia Allah sampai kepada mengamalkannya. Karena pengamalan ini adalah sebagai backup daripada isi Al-Quran yang telah dipelajarinya. Dan lebih utama lagi, setelah mengamalkan itu akan mendapat pahala dari pengamalan itu. Perumpamaan tokoh agama yang ahli kitab, ahli tafsir, akan tetapi tidak mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Digambarkan ini keledai kenapa? Karena keledai itu adalah makhluk yang dungu. Digambarkan juga bahwa keledai itu kalau capek berjalan, dia akan berhenti dan tidur. Dan apa yang menjadi bebannya itu biasanya ditiduri, bahkan ngapunten bercampur dengan kotorannya sendiri. Perumpamaan keledai ini dianggap sebagai binatang yang paling bodoh. Hal ini juga menunjukkan bahwa di mata Allah, dalam tanda petik,
nggak penting ahli kitab atau ahli takdir apabila yang bersangkutan itu tidak bisa mengamalkan ini. Peringatan ini juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat pun itu dikatakan masih sebagai pendusta agama jika menghadiri anak yatim, kemudian tidak mendorong memberi makan pada orang miskin, dan orang yang riak dalam sholatnya. Penutup, Gus Badi menyampaikan waktu itu ada pertanyaan bahwa hafal Al-Quran itu bagus, akan tetapi lebih sempurna lagi disertai dengan mengamalkannya. Bagus memang bangga mempunyai anak yang hafal Al-Quran, tapi harus juga dibarengi dengan semangat untuk mengajarkan pengamalannya. Berat memang, akan tetapi kita mempunyai Allah yang maha segalanya. Apabila terasa berat, mintalah kepada Allah dengan banyak berdoa. Matur suwun, bismillah. Ini Gus untuk ayat 4 dan 5. Monggo dulur yang lain. Barangkali ada yang tercecer. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan intinya dari ayat ini adalah memberikan pelajaran bahwa penyampai kebenaran itu tidak mudah, harus mempunyai kesabaran ekstra untuk menyampaikannya. Kita bisa mulai untuk menyampaikan kebenaran jika kita sudah mempelajarinya dan mengamalkannya, baru bisa kita untuk menyebarkannya. Mungkin itu tambahnya. Matur suwun. Monggo Mas Abi. Ayat Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 6 sampai 7. Yakni komplainnya orang Yahudi atau Bani Israel karena mereka kaum yang diklaim bahwa mereka orang yang kaum pilihan, kaum yang punya kelebihan dibanding kaum-kaum lainnya, sehingga mereka pantas jumawa itu. Kenapa? Karena banyak para rasul atau dari kaum mereka. Banyak kaum yang pembantah, banyak tanya. Kaum yang mempunyai kecerdasan otak, kelebihan, encer otaknya, yakni seperti Nabi Yusuf bisa memecahkan masalah negara dengan mengatasi kelaparan dan itu adalah hanya lewat mimpi. Banyak orang yang sombong tapi maklum sebab dari kalangan pinter sampai yang kaya, bahkan sampai orang-orang kaya sekarang pun, orang pinter-pinter sekarang pun itu adalah dari kaum Bani Israel. Kalau memang kekasih Allah, kenapa kok tidak ingin ketemu Allah? Nah, ini adalah diperuntukkan oleh kaum Bani Israel. Nah, ketika kita ditantang, kalau kamu kekasih Allah, harapkanlah kematianmu, yakni berani apa yang tidak pada berani. Apakah berani pada jamaah ini? Nah, kematian adalah hadiah bagi orang yang beriman, sehingga orang yang beriman itu sangat merindukan akhirat dan hidupnya termotivasi untuk memperbanyak amal kebaikan serta hatinya tidak terpengaruh pada gemerlap duniawi. Tidurnya orang puasa itu kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah tidurnya orang puasa itu ibadah? Status hadis itu adalah dhaif atau lemah, bahkan palsu atau maudhu. Jadi bukan disampaikan oleh Rasulullah. Hadis itu disampaikan oleh Sulaiman bin Amr, adalah termasuk daftar orang yang pemalsu hadis atau pendusta. Kemudian dilanjutkan pertanyaan yang kedua adalah masalah taraweh. Taraweh itu adalah ibadah sunnah. Di zaman Rasulullah tidak ada taraweh, namun mufassirin menyampaikan bahwa Rasulullah hanya taraweh
3 kali, selebihnya adalah tahajud. Rasulullah selama Ramadan lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid, sehingga banyak yang ikut sholat berjamaah pada saat itu. Suatu hari Rasulullah tidak keluar dari rumah, yang melakukan sholat di rumah, maka ada salah satu yang membangunkan dengan melempar batu di atas atap beliau. Nah, tahajud bisa dilakukan pada sepertiga malam pertama dan terakhir. Karena malam terakhir jarang dilakukan, maka pada Khalifah Umar berinisiatif dilakukan di sepertiga malam pertama, sehingga ditambah rakaatnya menjadi 23 rakaat. Boleh dilakukan 2 kali di awal dan akhir malam, namun witirnya sekali saja, karena tidak ada syariatnya witir 2 kali. Yang penting ganjil. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah masalah bayar fidyah atau kafarat. Takarannya adalah untuk orang yang sakit, menaun, nggak bisa sembuh, atau orang tua yang pikun. Itu adalah masalah pembayaran fidyah. Boleh dilakukan hanya pada orang yang sakit, yang menaun, dan orang yang pikun. Nah, ini berlandaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Demikian yang bisa saya catat. Mungkin ada teman saudara yang lain menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan untuk melengkapi dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berkaitan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi, yakni komplainnya orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah satu ras, satu kaum yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah kaum yang disayangi oleh Allah dengan banyaknya bukti-bukti, dan Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anni faddaltukum alal alamin. Ya, dan banyak ayat-ayat yang lain di dalam ayat Al-Quran. Wa anni, dan sesungguhnya faddaltukum, wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, melebihkan kalian orang-orang Yahudi alal alamin, atas seluruh alam. Ya. Sehingga inilah yang menjadikan alasan mereka untuk jumawa, ya, atau sombong. Di antaranya adalah banyaknya rasul-rasul sendiri yang diutus dari kalangan Bani Israel. Itu terutama adalah dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada Ismail, kemudian kepada Ishak. Lalu dari Ishak ada Yakub. Dari Yakub pun banyak sekali, mulai dari Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Dan yang menjadi kelebihannya sendiri, bahwa banyak rasul diutus dari generasi Israel, padahal kalau kita lihat secara sekilas, kenapa banyak rasul yang diutus dari kalangan Bani Israel ini? Yang pertama, karena Bani Israel ini umat yang paling banyak membantah, sehingga dilihat dari sudut pandang itu seharusnya bukan malah menyombongkan diri, tetapi malah prihatin. Sehingga diutusnya banyak rasul di Bani Israel ini justru karena Bani Israel lah kaum yang paling banyak membantah. Lalu yang kedua, kenapa Bani Israel merasa bahwa mereka lah kaum terpilih? Ya, karena Bani Israel itu adalah memang orang-orang yang cerdas, sejak dahulu diberikan oleh Allah kelebihan sebagai manusia-manusia cerdas. Ya, suatu contoh saja Nabi Yusuf ketika dimintai untuk memenyakan suatu persoalan, baik melalui lewat mimpi, petunjuk Allah atau apapun. Sehingga mereka terkenal orang-orang yang berotak encer sejak dulu hingga sampai sekarang saat ini. Ya, seperti kalau canggihnya saat ini ya ada Facebook, ada YouTube, ya, dan hal-hal yang lain yang semuanya itu rata-rata adalah dimiliki oleh orang-orang Israel. Lalu yang ketiga, yang membuat mereka juga sombong adalah rata-rata juga orang-orang yang terkaya, ya, orang-orang yang paling kaya itu juga dimiliki oleh orang-orang dari Bani Israel. Ya, di antaranya ada Nabi Sulaiman, ya, atau yang dikenal dengan King Solomon, itu juga dari Bani Israel. Korun juga dari Bani Israel, sehingga sekarang kalau ada orang yang menemukan harta terpendam, itu kadang disebut sebagai harta karun.
Sampai sekarang contohnya saja kemarin Gus Glory mencontohkan orang terkaya ada Robert, yakni orang dari Bani Israel semua. Makanya mereka itu adalah rodok agak sombong, itu sangat-sangat pantas. Sehingga orang-orang yang terkaya itu dimulai dari Nabi Sulaiman sampai yang jahat. Artinya kalau Nabi Sulaiman itu adalah orang-orang yang soleh, sementara orang-orang jahat itu adalah ya Qarun, Fir'aun. Ya, sampai saat ini pun orang-orang Israel ini menguasai ekonomi dunia, dikuasai oleh orang-orang Yahudi, yakni mereka orang-orang dari Bani Israel. Sehingga ayat ini menyatakan, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu merasa bahwa kalian ini memang kekasih Allah, maka kata Nabi di ayat tersebut, coba harapkan kematian jika kamu orang-orang yang benar. Artinya jika kamu benar-benar kekasih Allah, kenapa kok tidak ingin bertemu Allah? Justru malah takut bertemu Allah. Maka di sini disebutkan wataman nawul mauta in kuntum shodiqin. Lalu di ayat selanjutnya wala yatamannahu abadan. Dan mereka tidak mengharapkan kematian itu selamanya. Kenapa? Ya bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu bahwa selama ini kejahatan yang mereka lakukan itu kalau ketemu Allah ya akan dihisab, sehingga mereka sangat takut. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui perbuatan orang-orang yang zalim. Sehingga refleksi pembelajaran sekarang ya untuk kita ini adalah kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ketika ditantang untuk mengharapkan kematian mereka tidak akan mengharapkan kematian karena sadar bahwa tangan-tangan atau kejahatan mereka sendiri. Lalu ada statement di kalimat akhir, ada satu kalimat yang menyatakan bahwasanya hadiah terbesar untuk orang-orang beriman adalah kematian. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin. Bahwa dunia adalah penjara orang-orang beriman, surga atau kebebasan bagi orang kafir. Sehingga kalau sudah demikian, maka orang-orang beriman merasa bahwa dunia ini adalah penjara. Jadi nggak boleh ini itu, melakukan ini itu, banyak aturan, menghadapi tantangan mainstream dan lain-lain. Sehingga kematian itu adalah suatu gerbang yang memang membuat orang-orang beriman akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yakni keridhaan, ampunan dengan segala macam yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang merindukan akhirat. Namun dalam pandangan umum manusia seolah-olah harapan orang-orang beriman tadi itu dianggap salah, merindukan akhirat. Cinta Allah atau mengharapkan pertemuan dengan Allah dianggap seolah-olah salah karena apa? Seolah-olah pengen cepat-cepat mati. Seolah-olah tidak mau dunia. Padahal maksudnya adalah orang-orang beriman itu yakni tidak berpengaruh gemerlap duniawi dan sebagainya. Lalu ditutup dengan pertanyaan di akhir sebagaimana disampaikan tadi tentang hadis tentang masalah tidur dan tentang taraweh. Nah, taraweh sendiri sebenarnya yang tambahan tentang taraweh tadi yakni rakaat. Seharusnya taraweh yang dilakukan pada umumnya saat ini itu adalah ketika dilakukan sore hari itu seharusnya adalah 20 rakaat ya dengan 3 witir. Sementara kalau tahajud adalah 11 rakaat, 8 rakaat dan 3 witir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut ayat 8. Dulur-dulur. Silakan. Yang mau lanjut ayat 8. Izin, Gus. Ya, silakan. Yang ayat 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 8 ini, di awal Kusleri kajian itu membahas mengenai jarak Nabi Adam kepada kita jika dihitung masih kurang dari 10.000 tahun. Padahal bumi sendiri memiliki usia sudah jutaan-jutaan tahun. Sehingga di bumi itu banyak makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai mekanisme yang ada. Ada yang beranak, ada yang bertelur, ada pun yang membelah diri atau amuba tadi. Dan jika kita tarik kepada pembahasan di anatomi tubuh manusia, itu juga berarti kita ada kadaluarsanya.
casing tubuh kita ini memang dibuat dengan sifat sekali pakai. Jika kita sudah selesai diuji di bumi ini, maka sudah selesai juga tugas kita. Karena yang abadi adalah hanya arwah kita atau roh kita. Namun jika kita diperjalankan ke akhirat dengan kecepatan cahaya, maka casing ini juga tidak kuat, sehingga casing ini juga harus dibuang. Kenapa kita membahas ini? Karena ini memang merupakan siklus alam yang harus disadarkan kepada manusia-manusia. Soalnya manusia tuh kadang terdistract akan kenikmatan dunia, sehingga dia ingin keabadian, sebagaimana disebutkan di ayat tadi, dia ingin lari dari kematian-kematiannya. Maka pada ayat ini diceritakan oleh Allah bahwasannya seusaha apapun kalian melarikan diri daripada kematian, pasti akan dijemput oleh malaikat Israel. Siap tidak siap, kita harus siap, karena ini perjalanan yang pasti kita lakukan. Jika kita diingatkan akan hal ini, akan kematian, seharusnya kita merasa beruntung. Karena memang hal ini yang harus benar-benar dipersiapkan akan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Sebagaimana dalam TPB yang ketiga, yaitu menanamkan kehidupan dunia dan akhirat. Jika tidur di rumah juga mati, maka lebih baik sisa usia kita digunakan untuk perjuangan-perjuangan Allah. Beruntung juga masih diberikan umur, diberikan usia, maka benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan, mendapatkan pahala dan meminimalisir untuk untuk berbuat dosa. Karena nanti akan ada wawancara besar dengan sang penguasa, maka orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematiannya. Itu aja mungkin dari Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dulu yang menawar. Silakan. Ada yang mau nambahkan lagi? Silakan. Kalau ada yang mau nambahkan lagi. Ada yang mau nambahkan lagi? Ada tambahan satu poin yang belum disampaikan Mas Rahman, bahwa dengan alasan kebebasan, ada yang memproklamirkan diri, mengadakan demo dengan telanjang bulat dengan mengatakan inilah tubuhku. Kemudian bertanya, kalau itu memang tubuhmu sendiri, pertanyaannya yang pertama, kapan kamu menciptakan itu? Kemudian yang kedua, kamu harus pastikan bahwa kamu tidak sakit. Kemudian yang ketiga, kamu pastikan bahwa kamu tidak akan mati, dan kamu pastikan bahwa kamu tidak menua. Dan yang kelima pertanyaan, kalau itu memang tubuhmu sendiri, kenapa sekarang ada yang mau merubah jenis kelamin atau transgender? Mengapa dari awal tidak memilih laki atau perempuan? Itu sedikit tambahan. Matur suwun. Izin menambah juga. Ketika Israel datang, ya kemarin sempat disampaikan, ketika malaikat Israel datang, maka kita pun tidak bisa menolak. Ya, dengan alasan apapun, oh saya masih ini, saya masih belum ini, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kemanapun kamu berada, ya, di tempat persembunyian seperti apapun, bahwa kematian itu pasti akan datang. Disebutkan hubungan ayatnya di surat An-Nisa ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ya. Ila akhir ayat. Artinya, sehingga bersembunyi dalam liang semut pun, bahwa kematian itu pasti akan datang, sehingga Israel dengan tidak ada alasan apapun, Israel pasti akan mengambil diri kita ini. Lalu di akhir ayat ditutup dengan hubungan ayat di surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Silakan. Lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat berapa tadi? Silakan. 19. Ya, silakan lanjut. Yang belum. Apa? Yang lain, ayo silakan. Tidak apa-apa, meskipun cuma sedikit, tapi nanti akan ditambahi sama dulur-dulur lain. Nah, justru di situ saling melengkapinya kita. Silakan, ayat sekarang 9. Monggo. Izin Gus, Derek menyampaikan walaupun catatan sedikit Gus. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jum'at ayat 9. Ayat ini adalah dasar untuk melakukan sholat Jumat. Dulu sekolah-sekolah Islam itu liburnya hari Jumat karena hari besar umat Islam. Sementara hari Sabtu itu harinya orang Yahudi. Jika kamu diserukan untuk sholat Jumat, maka penuhilah dan harus ada untuk Allah. Maka untuk urusan duniawi jangan mengambil hari Jumat, kecuali bisa menyelesaikan sebelum sholat Jumat. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang dimaksud di sini itu semua mewakili seluruh urusan dunia, bukan hanya untuk urusan jual beli saja. Di sini dalam satu pekan Allah hanya minta 1 hari. Mengapa masih ditawar-tawar? Ketika sholat Jumat, jika kita ngomong saja kepada orang lain, itu sudah makruh hukumnya. Kata zikrillah itu bukan hanya sekedar wirid, tetapi di sini adalah mengingat Allah dan kebesaran Allah dan melaksanakan perintah Allah. Syarat sholat Jumat adalah dijelaskan oleh Gus Glory kemarin, yang laki-laki harus mandi keramas, kecuali yang perempuan kalau dalam keadaan haid, nifas atau dan lain-lain tidak dianjurkan. Kemudian memakai baju putih. Dalam sholat Jumat paling depan adalah yang dapat derajat paling tinggi, dan yang di belakang imam harus bisa menggantikan imam ketika berhalangan. Cuma itu Gus dalam catatan kula, ngapunten yang lain saged menambahkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa atau ada yang nambahkan? Silakan. Di ayat 9 tadi, silakan. Ada yang menambahkan? Kalau nggak ada yang nambahkan, ada? Ada Gus. Ya. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat sholat Jumat, para mustami' juga harus mendengarkan khotib. Karena di saat khotib pada zaman Rasulullah itu kayak mengobarkan peperangan. Jadi berapi-api gitu. Nah ini sekarang para pendengar atau mustami' harus angsitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Jadi jangan berisik, jangan ngomong, dan dengarkan khutbahnya itu. Dan yang kedua adalah masalah pelaksanaan sholat Jumat. Setidaknya atau seharusnya kita itu adalah mengawali, bahkan di sini diumpamakan merebut hadiah. Siapa yang datang duluan dan di soft pertama mendapat unta, selanjutnya mendapatkan sapi, soft selanjutnya adalah mendapatkan domba,
selanjutnya mendapatkan kambing, dan selanjutnya ayam. Kalau yang terakhir adalah mendapatkan telur. Sekarang tinggal kita semua sebagai jamaah atau sebagai yang mendatangi sholat Jumat. Demikian yang bisa kami tambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sekarang ayat 10. Monggo. Dan 11. Kemarin baru aja. Baru kemarin, ayo monggo. Yang belum menyampaikan, tidak apa-apa. Meskipun nanti sekilas akan ditambahkan yang lain. Supaya sama-sama dapat berkah. Jadi dalam agama itu selain ngaji, diem itu bisa dapat pahala. Kemudian mempercayainya dapat pahala. Lalu mengamalkannya dapat pahala. Tambahan pahala lagi kalau belajar mengulang untuk mendakwakannya. Ini nih, belajar menyampaikan. Sehingga kita menabungnya. Walaupun ada yang salah, tetap kita istihad dan kemudian kita sampaikan bersama-sama. Kan? Ada yang belum pernah belajar untuk murajaah, sedikit apapun ingatannya, monggo. Silakan. Mohon izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mau menyampaikan untuk ayat 10 sampai 11 bahwa di sini adalah Allah itu tahu kebutuhan manusia. Di maka setelah sholat Jumat bertebaranlah di muka bumi ini mencari nafkah, namun banyak yang menyalahgunakan atau mengartikan bergegas sampai tidak mau menunggu wirid. Biasanya kadang ada orang sholat kan langsung bisa habis sholat terus pelencing keluar gitu. Nah, wirid itu doa sampai dalam istilahnya yang disebut atau salam langsung pelencing yang saya sampaikan tadi, tidak begitu seharusnya. Jadi karena dalam hadis Rasulullah bahwa setelah sholat apapun kita harus tetap wirid dan berdoa. Farahata fangsob wa ila rabbika farghab. Jadi setelah menyelesaikan urusan kepada Allah terutama sholat, jadi fantasiru fil ardi itu setelah khusyuk tumak nina dalam melakukan ibadah. Rasulullah pada waktu itu manusia banyak tergesa-gesa untuk kepentingan duniawi. Itu sebetulnya salah kaprah. Jadi tips atau caranya sholatnya dengan khusyuk dan tumak nina bertebaran di muka bumi, tetapi dalam mencari karunia Allah tetaplah wadkurullah, selalu ingat kepada Allah. Atau sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Jadi wadkurullah dalam berzikir kepada Allah adalah dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita sholat, kita diterima oleh Allah, itu ada perubahan. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi fungsinya sholat itu adalah bisa merubah sikap yang buruk menjadi lebih baik. Jika sifat manusia itu kalau masih sama, tidak ada perubahan antara setelah kita sebelum sholat dan setelah sholat, maka sama tidak ada perubahannya, maka sholat itu tidak akan diterima. Nah, di masa Nabi Musa dalam Quran surat Al-Isra juga di situ jelaskan mereka melakukan sholat di hari Sabtu, mereka diperintah ibadah, namun pada hari itu ada perdagangan datang banyak dan akan sedang meluap di laut mereka. Pergi dan meninggalkan Nabi Musa sendirian. Akhirnya mereka disabda menjadi kera pada waktu itu yang hina. Nah, pada masa Nabi Muhammad bahwa apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang terbaik dibanding perdagangannya yang besar keuntungannya. Namun hal itu tidak nampak mata. Mungkin itu Gus yang bisa dalam sampaikan di catatan. Jika ada tambahan dari jamaah yang lain, monggo dipersilakan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ada teman lagi?
Ayat yang kemarin, ayat 10 dan 11. Ada? Tambahan? Oke, kalau tidak ada tambahan, mungkin masih ada dari ayat 1 sampai ayat 11 yang kemarin karena waktu yang sedikit atau apa yang belum pertanyakan, silakan ditanyakan. Kita bahas, mungkin masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Silakan. Karena besok kita libur untuk hari Jumatnya dan baru bertemu lagi hari Sabtu untuk memulai ayat surat selanjutnya. Ya? Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai itu Gus, kan kita banyak yang tidur pas khutbah tuh. Nah itu batas batal wudhunya sampai mana guys? Soalnya kalau katanya kan ada yang tidur membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya duduk nggak batalin wudhu. Karena kan wudhu juga penting untuk kesempurnaan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan tadi dari Mas Rahman. Oke. Selanjutnya. Tadi pertanyaan apa tambahan? Pertanyaan Gus. Gimana pertanyaannya tadi? Gitu kan karena banyak fenomena orang tidur pas khutbah. Nah, batas batal wudhunya itu sampai mana? Karena kan ada yang bilang kalau tidurnya sambil duduk nggak batal. Ya, jadi yang dimaksud batal itu ketika tidur. Kalau ngantuk enggak batal. Ya, kalau ngantuk enggak batal. Maka batasan tidur tentu yang namanya tidur itu sampai membaringkan badan ya, sampai membaringkan badan. Entah membaringkan badan itu separuh atau seluruhnya, itu sudah termasuk tidur. Jadi nikmatnya ngantuk itu kan separuh tidur, separuh enggak loh. Nah itu yang disukai oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kayaknya lebih nikmat ngantuk daripada tidur itu. Ngantuk itu asalkan sampean enggak sampai ngeblak gitu, tahu ngeblak ya? Karena kadang di pesantren ini Mas Markaban yang guyu kayaknya pernah ini. Jadi di pesantren itu kalau kita wiritan kadang kelamaan itu, wiritan ngantuk itu kan macam-macam ya. Ada yang model diem gini gitu ya. Ada yang khusyuk ngantuknya itu, ada yang ngantuknya sampai ndelosor. Nah, yang sampai ndelosor ini yang fatal. Artinya berarti dia sudah masuk kategori tidur, gitu ya. Sudah masuk kategori tidur. Nah, yang tidak masuk kategori tidur ini yang masih ngantuk. Ngantuk itu enggak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Ngantuk itu berarti dia masih duduk sempurna, hanya kadang goyang kanan, goyang kiri. Iya. Macam-macam. Kalau yang di luar Tabanan itu biasanya goyang depan, goyang belakang. Kalau yang orang Jambi biasanya kanan kiri. Kalau Kalimantan itu muter dia, muter gini. Macam-macam itu. Hanya kalau itu masih tergolong ngantuk lah ya. Apalagi yang ngantuknya itu soft, jadi lembut ngantuknya, cuma merem gitu aja. Nanti ketika ditanya kok ngantuk, oh enggak Gus. Mata saya ngantuk, batin saya melek gitu, gayanya gitu. Nah, apalagi yang kayak gitu. Jadi intinya yang membatalkan wudhu itu adalah yang sampai tertidur ya. Tertidur itu ya memang tertidur, baik ngeleyek tapi sambil merem tidur itu yang ya saya cuma ngeleyek enggak bisa, itu sudah membatalkan wudhu. Tapi kalau baru ngantuk dan masih duduk sempurna, hanya sekedar ngantuk itu enggak apa-apa. Cuma memang ada juga orang yang ngantuk itu sampai ngorok ya. Ini beda kasus. Itu memang spesies yang berbeda. Jadi ada orang yang ngantuk itu sampai ngorok. Itu berarti menikmati ngantuknya sampai level tidur. Walau alam itu enggak ada hukumnya. Jadi kalau itu menurut saya tetap ngantuk lah, enggak apa-apa. Kasihan kalau dihukumi tidur. Begitu aja sih sebenarnya, lebih kita sendiri yang tahu kita apa. Kenapa?
Karena ngantuk itu belum sampai hilang akal. Orang tidur itu kan hilang akal. Hilang akal itu bukan hilang akal dalam arti gendeng, tapi kesadaran sudah tidak ada sama sekali. Ya. Memang makanya orang tidur itu kalimat yang di dalam Islam itu kan, misalnya sampean doa baca tidur, doa sebelum tidur, bacanya kan Bismika Allahumma ahya bismika amut gitu kan. Amut itu kan dari kata maut juga. Mata ya mutu, mati. Jadi orang tidur itu sudah disamakan dengan orang mati. Makanya kita bangun tidur, kita juga doanya alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, bersyukur segala puji bagi Allah yang alladzi ahyana. Punten, los sore. Mematikan kami, setelah mematikan kami. Jadi zat yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, ba'dama amatan, setelah kematian kami. Jadi orang tidur itu dianggap seperti orang mati. Nah, karena itulah sehingga kalau sampai tertidur itu dianggap batal wudunya. Tapi kalau baru sebatas ngantuk. Nah, jadi sekarang kembali ke sampean. Kalau sampean ngantuk itu sampai cara membangunkannya itu dengan dikeptakan gitu atau cukup itu sudah bangun atau gimana? Nah, kalau sampean tidurnya sampai biasanya nyari ini ya, nyari dinding atau nyari tiang, lalu kemudian dangak gitu, kemudian semua persoalan di langit itu ditadai dengan membuka mulut. Jadi itu ya. Sudah bukan ngantuk lagi itu namanya. Sudah tawakal tu ala Allah. Gitu ya. Makanya kan orang yang ngantuk sambil mau ngongop buka selebar-lebarnya gitu. Nah, itu nggak tahu itu kalau sudah begitu. Yang jelas ngantuk itu masih ada batas antara sadar dan tidur. Itu tidak batal ya. Lagi? Izin Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar ceramah kalau pada saat melaksanakan sholat Jumat saat itu para malaikat itu ada yang mencatat siapa yang masuk masjid. Nah, ketika saat itu di dalam ketika khotib berkhutbah, saat mulai berkhutbah, malaikat itu semuanya sudah mengikuti sholat Jumat dan tidak mencatat lagi yang belakangan hadir gitu loh. Jadi batas waktu malaikat mencatat itu ketika khotib belum mulai khutbah. Apakah benar itu? Nah, terus dan yang kedua, masalah kematian, kalau biasanya orang-orang desa itu kalau berbicara kematian itu jangan bicara kematian, itu pamali. Itu Gus. Untuk menyikapi itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi memang ada hadis itu dari riwayat Bukhari. Hadis itu dari riwayat Bukhari. Jadi, memang ada hadis. Hadis dari riwayat Bukhari. Sudah dengar suara saya? Sudah dengar suara saya? Alhamdulillah sudah. Sampun, dengar Gus. Ya. Jadi ada satu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah tiba di Jumat, ya, pada setiap pintu masjid itu ada malaikat yang memang mencatat orang yang paling awal masuk masjid, gitu. Mencatat orang yang paling awal masuk masjid, kemudian orang-orang selanjutnya. Lalu ketika imam telah duduk di atas mimbar, mereka menutup catatannya lalu mendengarkan khutbah. Artinya apa?
ini kadang dijadikan dasar bahwa ketika khotib sudah mulai khutbah, itu orang-orang yang datang setelah khotib melakukan khutbah itu seolah-olah ya kamu tidak tercatat sebagai orang awal-awal. Ada juga yang menafsirkan bahwa seolah-olah sudah tidak dicatat sebagai sholat Jumat. Tapi para jumhur lebih banyak mengatakan bahwa bukan tidak dicatat untuk sholat Jumat, tapi mencatatnya malaikat tadi itu adalah mencatat keutamaan orang-orang yang awal masuk masjid. Nah, itu juga dikuatkan dengan hadis-hadis tentang keutamaan soft paling depan, paling kedua, paling ketiga itu. Yang kemarin saya terangkan tentang dapat unta, dapat sapi, sampai dapat telur cecek. Nah, kalau telur cecek tidak ada hadisnya ya. Jadi sampai itu. Nah, itu sebenarnya lebih pada keutamaan bagaimana memaknai al-jum'ah yang kemarin itu fas'au tadi. Fas'au ila. Jadi bagaimana bersegera untuk memenuhi panggilan. Yang kedua tentang orang yang diajak ingat mati lalu pamali, yaitu setan. Itu setan ya, kalimat setan yang dibisikan melalui orang. Enggak boleh bicara mati gimana, orang di kedokteran aja bicara kematian terus biar enggak mati gimana kok. Masa pamali, orang fakultas kedokteran, orang fakultas kesehatan semuanya itu bicara biar enggak mati. Orang tukang-tukang pijet, tukang-tukang urut, tukang-tukang itu semuanya aja biar nggak mati. Semuanya bicara tentang kematian. Cuma sisi kita itu bicara kematian bukan pada kematiannya, tapi mempersiapkan kematian atau mempersiapkan hidup setelah mati. Jadi yang kita bicarakan bukan matinya, tapi bagaimana kalau mati sewaktu-waktu kita siap. Gitu. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu ya dipijeti saja, dipijeti saja. Sampai nggak bisa pijet tuh Mas Roni. Dipijeti aja. Dibawakan telur goreng, pisang goreng gitu aja. Mbah sama tajak mati, tajak mati. Sama tajak mati. Tajak bicara persiapan hidup setelah mati. Siapa yang mau bicara mati-mati ya sudah mati pasti. Yang kita belum pasti itu apakah kita sudah punya sanggup setelah mati. Itu yang belum pasti. Kalau mati udah nggak usah dibicarakan, udah pasti. Sampean nggak mau bicara mati karena apa mati, kita mati, mbah. Caranya baik, caranya jangan begitu. Jangan tuh semua mau apa mati, jangan gitu. Caranya itu ya. Bahwa kan pisang goreng. Kalau dia nggak punya gigi untuk beli pisang goreng ya belikan apa kudir, kayak gitu-gitulah ya, Mas Roni. Jadi kalau orang desa gitu. Tapi kalau orang kota ini tanya Pak Jo karena Pak Jo katanya yang orang kota. Jadi orang desa itu caranya memang begitu. Memang pola pikirnya harus lebih apa cara persuasifnya. Rasa itu ya kajian kita. Alhamdulillah kita menyelesaikan ayat 1 sampai 11 dan insya Allah kita bertemu hari Sabtu. Saya juga harus segera berangkat ke training centernya Pireng untuk melanjutkan misi. Sehat ya. Di malam sahur apa dulur-dulur? Apa tadi malam? Sayur genjer, Gus. Genjer itu apa? Air putih, Gus. Air putih, madu. Itu kayak acang gondok nih, Gus. Oh, itu bisa dimakan. Kok mentolo? Nikmat, Gus. Orang ibu kota kok gitu. Kayaknya nggak jadi tuh ibu kota. Masa orang ibu kota gitu kayaknya berarti nggak cocok. Nggak cocok. Masa orang ibu kota katanya Kak Sido itu. Alhamdulillah. Apa? Ini PPU ini Mas Abid ini ya tepat di dekatnya orang-orang kemah, di dekatnya orang-orang menguti sampah segala macam itu Pak Mas Abid itu ya di wilayah situ paling berapa kilo dari tempatnya Mas Abid itu PPU itu Penajam Pasir Utara ya di situ itu tempat yang konon aja ya asatirul awalin. Kalau ini asatirul awalin beneran bukan asatirul awalin yang itu ya kan.
Jadi apalagi ini calon warga ibu kota mangani genjer apa itu? Tapi kalau sehat ya nggak apa-apa kita itu Pak Jo tahu tak genjer? Nggak tahu Pak Jo. Nggak ada di Jawa. Oke, saya rasa itu ya dulur ya. Matur suwun. Semoga sehat semua. Kita dikuatkan Allah untuk menjalani puasa ini dan mendapatkan berkah. Ayo berharap dapat Lailatul Qadar ya. Berharap Lailatul Qadar sehingga puasa kita itu dengan puasa sebelumnya lebih meningkat baik sisi kualitas maupun kuantitas. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Atina wa afina fina faidolana fi anta wa la tabarik lana. Wabarakatuh bilaika sallallahu sayyidina. Allahumma dafa'na al-bala wal وقد الحسن من الجن والشيطان ربنا نجنا ولينا سبحانه وقام ظالمين ربنا ولا تجعلنا ظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والآخرة اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوب عدل اللهم نلقى حبك وحب من يلقى العمل بلينا ربنا من نفقنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على من الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومثلتنا وتوبنا علينا اغفر لي ولأخي ولأزواجنا ولذريتنا ولأصحابنا وتحفظنا سبحان ربي رب العزة عما وسلام على المرسلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya didekatkan Allah kedapan dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama.